anak-anak ibu kelas 9 semuanya, apa kabar? Semoga kita semua dalam lindungan Tuhan dan sehat-sehat, tetap semangat. Salam jumpa kembali di sekolah kita SMP Katolik Trisakti 2 Medan dalam naungan Yayasan Perguruan Katolik Don Bosco Keuskupan Agung Medan. Bersama Ibu Florensi Sihombing, kalian akan belajar matematika dengan pokok bahasan yang pertama, perpangkatan dan bentuk akar. Mungkin kalian bertanya dalam hati, apa sih manfaatnya kita belajar perpangkatan dan bentuk akar ini? Contoh, dalam bidang biologi, kita akan mengetahui jumlah bakteri dalam kurun waktu tertentu dan pembelahan sel. Dalam bidang fisika, kecepatan cahaya adalah 3 kali 10 pangkat 8. Dalam bidang keuangan, dapat menentukan besar tabungan dalam waktu tertentu dengan suku bunga majemuk. Yang paling utama adalah ketika kalian menghadapi ujian nasional, kalian akan menemukan 2 atau 3 soal. Sebagai tujuan pembelajaran kita hari ini, setelah mempelajari materi perpangkatan, diharapkan kalian dapat memahami bilangan berpangkat bilangan rasional. Yang kedua, kalian diharapkan memahami sifat-sifat bilangan berpangkat rasional. Bagian yang pertama dari materi ini adalah bilangan berpangkat positif. Pengertian dari bilangan berpangkat adalah bilangan yang dikalikan dengan dirinya sendiri secara berulang sebanyak pangkatnya. Dapat ditulis dalam bentuk A pangkat N adalah A kali A dan seterusnya kali A sebanyak N. A disebut sebagai bilangan pokok dalam syarat A merupakan anggota bilangan real. N disebut sebagai pangkat atau eksponen dengan syarat N merupakan bilangan positif. Contoh, 5 kali 5 kali 5 kali 5 kali 5 dapat ditulis menjadi 5 pangkat 6. 2P kali 2P kali 2P ditulis dengan 2P pangkat 3. Atau kita akan menentukan hasil dari negatif 6 pangkat 4 menghasilkan 1296. Hasil dari negatif 6 pangkat 3 adalah negatif 216. Tanda hasil perpangkatan, jika bilangan pokoknya positif dan pangkatnya positif, akan menghasilkan bilangan positif. Jika bilangan pokok negatif, ini terbagi 2. Yang pertama, dengan pangkat genap akan menghasilkan bilangan positif. Bilangan pokok negatif dengan pangkat ganjil menghasilkan bilangan negatif. Dengan catatan, negatif 4 pangkat 4 dalam kurung tidak sama hasilnya dengan negatif 4 pangkat 4. Sebab jika negatif 4 dalam kurung pangkat 4 menghasilkan 256. Sedangkan negatif 4 pangkat 4 itu menghasilkan negatif 256. Dalam menyelesaikan beberapa atau bervariasi soal-soal tentang perpangkatan, kalian dapat menggunakan aturan perpangkatan berikut.
contoh dalam penyelesaian soal. Silahkan diperhatikan slide berikut. Ada beberapa contoh dengan pembahasannya. Contoh yang kedua, untuk menyatakan ke dalam bentuk yang paling sederhana, dan banyak lagi contoh-contoh yang lain yang bisa kalian latih dalam kegiatan belajar kalian untuk selanjutnya. Nah, yang menjadi kesimpulan dari materi kita hari ini adalah bilangan berpangkat bilangan bulat positif adalah merupakan bilangan pokok, boleh positif, boleh negatif, tetapi pangkatnya harus positif. Yang kedua adalah sifat-sifat perpangkatan dapat digunakan untuk mempermudah dalam penyelesaian soal-soal bilangan berpangkat. Nah, sekian pembelajaran kita kali ini. Ibu harap kalian dapat membuat ringkasan dalam catatan kalian lalu dipelajari kembali. Jika ada yang kurang, boleh bertanya kepada ibu untuk selanjutnya. Demikian, salam sehat dan tetap semangat.